Oke, langsung saja untuk bahan-bahannya. Di sini saya menyiapkan kurang lebih 1 kilogram ayam potong. Setelah itu siapkan panci, beri air secukupnya, lalu tambahkan 2 lembar daun salam dan juga garam sedikit secukupnya aja. Kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Untuk daun salamnya ini fungsinya supaya menghilangkan bau amis dan juga bau lengur ayam potongnya. Nah, setelah airnya mendidih baru masukkan ayam supaya baunya tidak amis, karena jika kita memasukkannya ke dalam air mendidih, lalu rebus ayam kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu matikan kompor, angkat dan tiriskan. Nah, ini ayamnya sudah saya angkat dan sudah saya tiriskan. Selagi menunggu ayam ini dingin, ini saya menyiapkan cobek dan juga 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya atau mengguleknya, ini saya potong-potong 2 bagian. Saya belah-belah dulu bawangnya seperti ini, supaya nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Nah, ini sudah saya haluskan untuk bumbunya. Nah, ini dagingnya sudah dingin ya teman-teman, siap kita pisahkan dengan tulangnya. Ini diambil daging dan kulitnya. Untuk tulangnya nanti bisa dikasihkan kucing ya. Dan setelah daging ayamnya kita pisahkan semua dengan tulangnya, ini mau saya blender ya teman-teman. Jika teman-teman punya chopper itu lebih bagus karena lebih mudah juga untuk menggilingnya. Jika teman-teman tidak punya chopper, bisa juga di blender. Jika yang ingin di blender seperti saya, jangan lupa sertakan sendok blendernya seperti ini, supaya nanti dagingnya itu bisa mau muter dengan merata. Nah, ini dagingnya saya blender sampai agak halus. Setelah dagingnya sudah selesai semua saya blender, lalu saya masukkan ke dalam wadah. Siapkan wajan anti lengket atau wajan teflon, beri minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, bawang putih dan bawang merahnya. Ini menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya bumbunya ini tidak mudah gosong. Lalu kita tumis supaya bumbunya matang dengan sempurna. Untuk menumisnya jangan terlalu garing ya teman-teman, cukup matang aja bumbunya supaya aromanya itu lebih sedap. Nah, kira-kira seperti ini aja ya teman-teman. Baru masukkan ayam yang sudah di blender tadi. Aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Dan ini saya aduk-aduk terus supaya tidak ada bagian yang menggerindil. Tambahkan 1 bungkus lada bubuk. Ini saya memakai merek Ladaku. Lalu tambahkan gula pasir. Ini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan kaldu bubuk atau kaldu jamur totole kurang lebih 1 sendok teh. Lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam dapur. Ini diaduk-aduk terus ya, seperti ini, menggunakan api sedang aja. Lalu ini saya beri sedikit air supaya bumbunya itu bisa meresap ke dalam daging ayamnya. Ini kita masak sampai dagingnya ini ambyar seperti ini ya teman-teman, sampai ambyar dan juga agak kering. Ini diaduk-aduk terus supaya tidak ada bagian yang gosong di bawahnya. Nah, ini sudah mateng, udah selesai. Matikan kompor dan didinginkan terlebih dahulu. Untuk adonan kulit sosis solonya, ini saya menyiapkan 10 sendok makan tepung terigu dan juga 2,5 sendok makan tepung beras. Nah, 2,5 sendok makan tepung beras ya. Lalu masukkan
Susu cair full cream, ini saya memakai yang merek Diamond 300 ml. 1 bungkus kaldu bubuk, boleh pakai rasa sapi ataupun rasa ayam. 1 butir telur ayam. 3 butir kuning telur ayam. Ini pakai yang kuning telurnya aja. Untuk putih telurnya nanti untuk adonan bahan pencelup sosis solonya. Setelah itu aduk supaya bumbunya tercampur merata. Tambahkan minyak goreng kurang lebih 4 sendok makan. Dan di sini saya menyiapkan 500 ml air. Ini masukkan sedikit demi sedikit untuk airnya. Kita aduk sampai tidak ada bagian yang menggerindil. Nah, untuk airnya 500 ml ya teman-teman. Setelah itu kita saring adonan kulit sosis solonya tadi. Ini saya saring menggunakan saringan seperti ini. Nah, diaduk-aduk bagian atasnya supaya bagian bawahnya bisa keluar. Nah, untuk adonannya seperti ini ya teman-teman, sudah lembut banget. Untuk tingkat kekentalannya juga seperti itu. Lalu siapkan wajan teflon, olesi dengan minyak goreng menggunakan kuas. Lalu diputer-puter seperti ini. Ini saya memakai 1 centong untuk adonan kulitnya. Menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, ketika pinggir-pinggirnya sudah mulai mengelupas, berarti itu tandanya sudah matang untuk kulit sosis solonya, dan langsung kita tumplekkan aja seperti ini. Nah, seperti ini udah nggak menempel ya teman-teman. Kita ulangin lagi. Nah, langsung ditumpelkan saja seperti ini. Nah, untuk adonan tadi itu bisa jadi 40 lembar kulit sosis solo. Ini jadi 40 lembar ya teman-teman. Nah, setelah itu ini saya membuat untuk bahan lemnya. Ini ada tepung sajiku serbaguna ukuran 40 gram. Dan ini saya beri air sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur merata. Kira-kira untuk kekentalannya seperti ini ya. Nah, setelah lemnya sudah selesai dibikin, ini ambil kulit sosis solonya, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ayam yang sudah diproses tadi. Lalu beri sedikit lem di bagian bawahnya. Beri sampai merata untuk adonan lemnya. Ini fungsinya nanti supaya ketika digoreng ini sosis solonya tidak jebol jika diberi lem terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah siap kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini sudah jadi 40 pieces sosis solo yang sudah dilipat-lipat, siap disimpan di dalam freezer ataupun kulkas. Mau digoreng langsung juga bisa. Ini juga masih ada sisa ayamnya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin bikin sosis solo lagi, tinggal bikin kulitnya aja. Ayamnya masih sisa. Lalu untuk putih telurnya ini saya kocok terlebih dahulu. Setelah itu masukkan sosis solo, lalu baluri dengan adonan putih telur. Ini jangan sampai ada bagian yang belum dibalur ya. Dan setelah itu siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Masukkan sosis solo yang sudah kita baluri dengan putih telur tadi. Untuk cara penggorengannya ini diusahakan sebisa mungkin diberi spasi ya teman-teman, karena jika pakai putih telur ini nanti kalau udah terlanjur menempel susah dibaliknya. Jadi usahakan untuk diberi spasi, lalu sering-sering aja dibolak-balik seperti ini supaya tingkat kematangannya dan warnanya itu bisa merata, bisa cantik, lebih bagus. Nah, kita masukkan satu persatu, jangan langsung 2 atau 3, nanti takutnya menempel. Dan kalau menempel itu lebih susah lagi untuk memisahkannya. Nah, kita goreng seperti ini.
Kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, ini tandanya udah matang ya teman-teman. Sudah siap kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia sosis solonya itu udah jadi. Ini untuk tekstur kulitnya ini lembut dan gurih banget ya teman-teman. Jika teman-teman mau dijual ataupun buat snack box, ini biasanya kan dipakein plastik itu ya, plastik khusus untuk membungkus sosis solo ataupun kue, karena di sini tidak ada. Jadi ini saya pakai plastik biasa aja. Jangan lupa dikasih cabai rawit hijau supaya nanti rasanya lebih sedap, dan juga bagi yang suka pedas ini tuh enak banget dimakan sama cabai rawit hijau. Nah, ini sudah saya bungkus semua menggunakan plastik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe ya, supaya saya lebih semangat bikin video masakan yang lainnya. Ini mau saya coba dulu untuk sosis solonya. Tekstur kulitnya itu gurih banget teman-teman, gurih, lembut. Ayamnya juga butiran-butiran ayamnya itu lebih kerasa. Karena ini saya masaknya agak kering, jadi ayamnya itu nggak sepo gitu. Bau amisnya juga udah hilang, rasanya itu gurih, gurih enak lah pokoknya. Teman-teman wajib cobain di rumah resep ini, dijamin anti gagal dan pastinya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Happy cooking!